Innamal a'malu binniyat. Tinggal dari niat kita pribadi. Jadi kalau kita bekerja, nilai ibadah, insya Allah. Dengan bimbingan Al-Quran dan hadis kita laksanakan. Saya yakin. Ini Pak Zul ya? Saya bilang iya. Langsung nunjuk nama. Ini murid Pak, ini murid Pak. Hanya itu gembang. Dan sampai sekarang sudah seperti anak sendiri. Bagi saya, beliau adalah sosok yang tegas, disiplin, dan mampu mengayomi seluruh warga lingkungan di SMK Negeri 5 Palembang ini. Sosok Pak Zul itu adalah sosok yang penuh semangat. Tidak bosan-bosannya, sangat kreatif, sehingga kami yang senior pun salut. Jadi ingin mengikuti beliau, walaupun sudah senior tetapi tetap harus energik, bekerja keras untuk memperbaiki sekolah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rwanto dalam acara Teacher's Talk presented by Tim Sumsel dan Sriwijaya Pos. Di tengah-tengah kita sudah ada tamu istimewa, Pak Zulkarnain MPD. Beliau ini kepala SMK Negeri 2 Palembang, SMK Negeri 5 Palembang, ya. Itu STM 1 Pak ya. Kalau SMPS. Betul, Pak? SMPS dulu. SMPS. Ya. Jadi Pak Zulkarnain ini lebih akrab dipanggil Pak Ajong gitu. Betul. Boleh nggak kami tahu kenapa esok kok dipanggil Ajong, jauh dari Zulkarnain jadi Pak Ajong? Jadi itu sejarah kehidupan. Menurut cerita almarhumah ibuku, itu aku sendiri yang memberikan nama itu karena waktu itu aku dipanggil tetangga dan aku memberikan nama Ajong. Ada not exactly kira-kira itu ya. Ya menarik tadi Pak ya. Pak Ajong. Ini kan lagi musim pandemi ya. Ya. Sekarang meskipun sekolah sudah mulai dibuka ya. Betul. Kita tahu Bapak sebagai kepala institusi pasti punya apa ya, semacam tips gitu ya, atau pendapat gitu tentang pandemi ini. Ini menurut Bapak gimana nih pendidikan kita sejauh ini? Jadi kita 2 tahun jadi korban pandemi ini. Sekarang sudah melandai, kita namakan endemi. Jadi walau apapun itu tetap harus kita lawan. Tetap kita harus hidup berdampingan dengan penyakit. Tinggal pribadi-pribadi kita untuk mengantisipasi itu. Misal, kalau untuk anak-anak kami tetap apapun yang terjadi menjaga jarak. Tetap rajin pakai masker. Ditambah pakai minuman-minuman sehat. Kalau saya pribadi, malam-malam saya tiap malam pasti minum secangkir bantrek. Bantrek ya? Iya. Ya, Bukan promosi ya. Iya, Pak Ajong, mungkin kita flashback Pak ya. Sekarang Bapak jadi kepala sekolah gitu ya. Dulu mengawali karir tuh jadi apa sih Pak? Saya memang dari guru. Dari dulu Pak ya. Kebetulan guru itu kemauan orang tua. Abahku polisi, tapi tidak menyarankan anaknya jadi polisi. Dia banyak menyarankan kami-kami anaknya ke dunia pendidikan. Karena menurut almarhum, jadi guru itu adalah profesi yang mulia dunia dan akhirat. Dunia memintarkan anak-anak bodoh jadi pintar, anak-anak nakal jadi baik. Akhirat insya Allah menjadi salah satu kaum penghuni surga. Amin. Berarti sudah berapa lama nih Pak terjun di dunia pendidikan? Saya jadi guru sejak 16 Juli 1983. Pertama tugas di Lubuk Linggau, 86 pindah Palembang sampai sini sekarang. Jadi panjang perjalanan Pak ya? Sangat. Dari guru SMP, alumni Diploma 2 Unsri, S1 PGRI, S2 UNP Padang. Dari SMP pindah jadi guru SMA, guru SMK, kepala SMK, kepala SMA, sekarang kepala SMK lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Apa sih kebanggaan menjadi guru itu Pak? Keberhasilan anak.
Jadi kalau kita ketemu anak-anak kita yang sudah menjadi orang dalam tanda petik, punya jabatan, punya sesuatu yang di dunia sudah bagus, itulah kebanggaan. Anak kita berhasil. Namun sebaliknya kalau ada yang jadi kurang sempurna hidupnya, kita menjadi sedih. Artinya kita tidak berhasil sebagai guru. Cuma itu. Selama menjadi guru dan sekarang jadi Ya. kepala sekolah, ada nggak pengalaman yang menarik atau berkesan yang sampai sekarang nggak lupa gitu Pak? Sebetulnya tidak ada yang terlalu menarik. Cuma memang pada satu saat saya ditangkap karena tidak pakai sabuk pengaman waktu itu. Iya. Aman-aman jam awal-awal safety belt, saya di stop oleh seorang polantas. Begitu lihat saya, ini Pak Zul ya? Saya bilang iya. Langsung nunjukin nama. Ini murid Pak, ini murid Pak. Hanya itu kembang. Itulah satu momen yang aku ingat selamanya. Dan sekarang sampai sekarang sudah seperti anak sendiri sekarang. Alhamdulillah. Iya. Pak, ya. Tentunya Bapak punya cita-cita itu ya. Iya. Ya. Bapak punya harapan sebagai seorang ASN, sebagai kepala sekolah juga punya mimpi pasti. Iya. Apa sih itu Pak? Di penghujung setelah pensiun, saya ingin menjadi seorang legislatif, sebagai legislator. Saya ingin menjadi anggota DPRD Kota Palembang. Itu bonus barangkali. Karena dulu dari kecil, setelah jadi guru, cita-cita terakhir saya menjadi kepala sekolah. Karena kepala sekolah aku anggap jabatan tertinggi seorang guru. Begitu badan masih sehat, masih kuat, pensiun, terjun ke dunia legislatif. Tentu banyak orang bertanya ya, Iya. mungkin murid Bapak juga Iya. bertanya, ya mau ngapain lagi itu? Bapak sudah punya semuanya Iya. sekarang gitu. Kenapa harus terjun ke dunia politik? Sebagian orang ya antipati dengan dunia itu kan. Betul. Dan oleh karenanya saya mau turun ke dunia politik. Mau saya tunjukkan gimana berpolitik yang santun sebagai seorang guru. Jadi ada hal-hal yang kadang-kadang agak bertentangan dengan nurani, yang insya Allah ini akan saya perjuangkan dan akan saya tampakkan. Oh ini loh berpolitik yang santun. Itu kira-kira begitu. Ya, melihat situasi sekarang ini, apakah politik yang sedang berjalan ini kurang santun menurut Bapak gitu? Tidak pula terlalu begitu, tapi kadang-kadang ada rasa ketidakadilan. Kami yang bekerja sepenuh hati, ya mohon maaf, tidak sesuai dengan salary, dengan hasil yang kami dapati. Sementara di dunia sana, mereka selalu berpoya-poya dengan uang-uang yang kita belum jelas dari mana arahnya. Tentu Bapak punya apa ya? Sekarang tahun politik sudah hampir dekat Pak ya. Iya. Tentu Bapak punya apa? Visi dan misi kendaraan politik seperti itu. Itu mungkin bisa dijelaskan gitu Pak. Oh, kalau kendaraan politik masih RHS. Masih Belum boleh, masih ASN. masih ASN ya. Tapi secara bergerilya sudah adalah kira-kira Iya, begitu. iya, Ya. Pak, kita ke dunia pendidikan lagi Iya. Pak ya. Sekarang Bapak kepala SMK Negeri 5 itu ya. Iya. Itu sekolah sendiri sejauh ini bagaimana Pak? Apakah masih berjalan karena pandemi ini atau sudah 100% seperti biasa? Kita masih mentaati peraturan pemerintah, tapi kita juga punya misi tersendiri. Jadi kami anak kelas 12 itu emang kami genjot sekarang. Karena kami akan menebus 2 tahun daring yang lalu yang kira-kira apa yang ada di otaknya anak-anak kami apabila mereka tamat nanti. Iya. Pembelajaran tatap muka pun belum tentu 70% masuk di otak mereka, apalagi dengan daring. Daring ya. Ditambah lagi ada yang tidak punya HP, tinggal di daerah yang sedemikian rupa. Jadi instruksi pemerintah kita jalankan, kebijakan institusi juga kita laksanakan dengan seizin orang tua anak-anak. Menarik tadi mengejar 2 tahun ketertinggalan. Pak, Iya. ya. Itu menurut Bapak bagaimana proses mengejar 2 tahun dengan waktu yang Sedemikian. Iya, betul. Ya. Jadi kita punya pola. Begitu kelas 12 ini sudah boleh pembelajaran terbatas, kita sudah
kelompokkan anak-anak kita. Mana yang mau bekerja, mana yang mau kuliah, mana yang mau menjadi wirausaha. Nah, masing-masing ini dengan assessment yang berbeda. Misal, kalau dia mau kuliah, berarti kita harus kerjasama dengan bimbel dan lain-lain untuk memforce otak mereka supaya diterima di perguruan tinggi negeri. Kalau mau bekerja di mana? Kalau mau masuk di ABRI, TNI Polri, atau sekolah kedinasan, atau gimana, kita buat satu ekskul yang namanya ekskul ketarunaan. Kemudian kalau dia mau menjadi wirausaha, kita ajari mereka cara buat proposal. Kita kenalkan dengan UMKM yang ada. Itu yang kami laksanakan sekarang. Berarti sekolah melakukan pendampingan seperti itu Pak ya? Betul. Dan memang itulah yang kami laksanakan. Jadi kami sebagai fasilitator, sebagai inovator, dan sekaligus sebagai teman para anak didik kami, peserta didik kami. Tentu sejauh ini sekolah sudah punya output ya, atau lulusan Iya, Pak ya? iya. Itu bagaimana Bapak melihatnya? Kalau output kita ada di bidang humas, itu ada penelusuran alumni. Jadi kita data mana anak-anak kita yang seperti tadi, mana yang kuliah, mana yang bekerja, mana yang masih pengangguran. Kalau masih pengangguran melalui BKK, kita coba cari jalan keluarnya, kira-kira begitu. Sekarang serapan tenaga kerja Pak ya? Iya. Berapa persen sih lulusan dari SMK 5 yang terserap di dunia kerja? Akhir-akhir ini karena pandemi ini juga. Iya. Jadi paling sekitar 30% yang kami ketahui. Gitu. Kita melakukan apa? Jajak seperti itu Pak ya? Iya, itu namanya penelusuran alumni. Dan itu dilaksanakan oleh SMK di seluruh Indonesia. Karena itu kewajiban kami. Jadi alumni kami itu kemana-kemana, kami harus ada data dan kami harus tahu. Melalui adik-adik kelasnya, melalui Iduka dan lain-lain kami laksanakan itu. Apalagi medsos kan sekarang ada dan sudah agak gampang. Betul sekali. Ya. Oke, kita balik ke visi dan misi Bapak ke depan lagi ya. Tadi bercita-cita menjadi politisi Pak ya. Nanti kalau dipercaya masyarakat duduk di parlemen, apa nanti yang mau dilakukan Pak? Yang jelas saya akan mengawasi pembangunan di daerah kami, di tempat konstituenku, sehingga tidak ada ketimpangan-ketimpangan. Karena aku lihat sekarang di satu daerah yang ada mereka di sana tempatnya bagus-bagus, jalan-jalan lorong dan segala macam. Tempat kami yang tidak ada orang, lihatlah. Tadi ada Adinda masuk sini kan gimana lorong kami tadi. Betul. Kan kira-kira itu ketimpangan itulah yang harus kita tebus. Sejauh ini Pak, menjadi politisi itu kan tidak semua orang suka Pak ya. Tidak semua orang bercita-cita ke arah situ. Bapak kan backgroundnya pendidikan, terus politik, itu bagaimana menghubungkan itu? Sejarah kehidupan. Jadi tadinya bahwa politik itu ya begitu-begitulah, dianggap agak kurang-kurang bagus. Tapi innamal a'malu binniat, tinggal dari niat kita pribadi. Akan kita kemanakan profesi kita itu. Jadi kalau kita bekerja, nilai ibadah, insya Allah. Dengan bimbingan Al-Quran dan hadis kita laksanakan itu. Saya yakin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkarnain, MPD, Kepala SMK Negeri 5 Palembang, yang di sini kami sampaikan bahwa SMK Negeri 5 ini memiliki visi unggul dalam imptak, teknologi dan berwawasan lingkungan. Saat ini SMK Negeri 5 ini melaksanakan 6 kompetensi keahlian. Ada akuntansi keuangan dan lembaga, kemudian otomatisasi tata kelola perkantoran, kemudian bisnis daring dan pemasaran, berikutnya ada animasi, kemudian PSPT, dan yang akan kami tampilkan di sini adalah multimedia. SMK Negeri 5 Palembang ini memiliki 1.316 peserta didik yang saat ini aktif. Dan khusus untuk jurusan multimedia,
kita sudah memiliki 8 asesor. Yang ini akan menjadi modal awal kita nanti dalam rangka kita memenuhi permintaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka menuju SMK Negeri 5 Palembang, khususnya jurusan multimedia menjadi sekolah pusat keunggulan. Nah, dalam hal ini kita sudah melaksanakan hubungan-hubungan dengan beberapa indika, sehingga ini akan menjadi kompetensi yang paling kita andalkan, yang barangkali akan menjadi manfaat dan mungkin juga dukungan diperlukan guna untuk mendukung jurusan multimedia ini menjadi SMK pusat keunggulan. Karenanya kami telah menyiapkan roadmap menuju SMK pusat keunggulan ini dalam kurun waktu 4 tahun mendatang. Nanti pada tahun 2022 kita fokus pada pengembangan akselerasi peralatan praktek, pembuatan ruang multimedia, kemudian kita akan mengadakan pemagangan guru khusus keterampilan multimedia ini, serta kita bentuk LSP untuk yang P1-nya. Kemudian di tahun 2023 kita akan melaksanakan pengembangan sekolah, yakni penguatan kapasitas manajerial, kemudian pengelolaan sekolah yang kita integrasikan dengan kurikulum IDUKA yang berhubungan dengan kita. Kemudian kita juga nanti di tahun 2024 kita akan fokus pada pengembangan sekolah, yakni mengutamakan proses pembelajaran yang berbasis project based learning. Kita juga akan menggalakkan pembelajaran guru tamu industri yang saat ini kami sudah melaksanakan itu dan kita sudah ada hubungan-hubungan itu. Jadi pada saat nanti kita tinggal hanya lebih menspesifikkan saja. Kemudian di tahun 2024 kita akan fokus pada pengembangan sekolah, yakni pada teaching factory yang bermitra dengan IDUKA yang sekarang kita sudah ada juga walaupun kita belum begitu sempurna, dan kita akan membentuk bursa kerja khusus yang berbasis industri. Dan ini sudah kita laksanakan sebagian untuk satu prodi, sehingga target tamatan yang besar terserap di industri dan usaha. Jadi demikian roadmap yang akan dilaksanakan, sehingga nanti pada saatnya pada tahun 2025 SMK Negeri 5 ini akan menjadi SMK pusat keunggulan, utamanya untuk jurusan multimedia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengenal Pak Jul pada saat beliau ditugaskan untuk menjadi kepala sekolah di sekolah ini. Sosok Pak Jul itu adalah sosok yang penuh semangat, tidak bosan-bosannya, sangat kreatif, sehingga kami yang senior pun salut. Jadi ingin mengikuti beliau, walaupun sudah senior tetapi tetap harus energik, bekerja keras untuk memperbaiki sekolah ini. Jadi kita tidak lelah melihat beliau sangat energik, kami jadi ikut-ikutan sangat energik juga untuk kebaikan sekolah ini. Terus di sisi lain terhadap sekolah ataupun ini sering di luar kegiatan sekolah, apakah Pak Jul itu sering mengajak makan bareng di rumah atau seperti apa? Ya betul, kami juga di samping melihat beliau sebagai pemimpin di sekolah ini, kami juga melihat sosok Pak Jul itu sebagai orang yang cocok untuk berada di sekolah kejuruan ini. Beliau banyak bisnis yang bisa kita contoh, sangat kreatif. Beliau punya pemancingan, punya persewaan gedung, sehingga cocok untuk sekolah kejuruan itu yang mengembangkan kewirausahaan. Kami juga termotivasi untuk itu. Berarti kita sebagai PNS juga bisa memberi contoh kepada anak-anak kita supaya menciptakan lapangan kerja seperti itu. Jangan hanya mengandalkan job dari orang lain, tapi juga menciptakan job-job sehingga mengurangi pengangguran. Saya melihatnya sebagai pemimpin yang sangat
inspiratif, memberi kami ide untuk tetap semangat berjuang untuk kebaikan dirinya dan lingkungannya. Seorang yang sangat inspiratif, kreatif, sehingga membuat kami tidak bosan-bosan untuk selalu berjuang bagaimana memperbaiki dirinya dan memperbaiki lingkungannya. Sangat memberi motivasi yang kuat terhadap kami, memberi kesempatan seluas-luasnya, dan demokratis orangnya ya, tidak marah apabila ada ide-ide dari kami. Kami diberi keleluasaan, kebebasan. Itu saya lihat pribadi beliau. Beliau juga sangat terbuka, bukan hanya menerima usulan dari kami, tapi beliau juga menyampaikan ide-ide yang selama ini kadang tidak terpikirkan oleh kami. Kami sangat senang itu mendapat masukan dan diberi keleluasaan untuk mengaplikasikan apa yang di dalam benak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Nantabai Saputra, STRkom. Saya di sini sebagai guru produktif di jurusan multimedia SMK Negeri 5 Palembang. Di sini saya mengajar di Mapel audio video kelas 12. Jadi mengenai sosok Bapak Zulkarnain sendiri, bagi saya beliau adalah sosok yang tegas, disiplin, dan mampu mengayomi seluruh warga lingkungan di SMK Negeri 5 Palembang ini. Kemudian dari sisi kepemimpinan beliau sangat baik dari segi penyampaian kepada guru-guru dan juga seluruh siswa, juga dengan bahasa yang jelas, mudah dipahami, mudah dicerna, dan tentunya itu demi kebaikan seluruh warga di lingkungan SMK Negeri 5 Palembang ini. Mengenai sosok dari Pak Zul sendiri, bagi saya beliau adalah sosok yang inspiratif, berjiwa energik, dan tentunya memotivasi seluruh sebagai seorang motivator di sekolah SMK Negeri 5 Palembang ini. Masih bersama Pak Ajong di kolam pemancingan yang sangat asri di sini. Pak, Bapak dari sebagai kepala sekolah dan bercita-cita menjadi politisi, bagaimana sih tanggapan keluarga melihat visi misi Bapak seperti itu? Kalau keluarga alhamdulillah mendukung total. Dukung, Pak ya. Utamanya istri, anak-anak, kemudian sepupu-sepupu dan lain-lain sangat mendukung. Ditambah lagi alumni muridku, bahkan banyak mereka yang ngomong, "Pak, kalau Bapak nyalon kami siap sumbangan kalau Bapak kurang duit." Nah itu. Iya. Dukungan keluarga itu, Pak ya? Ya. Bapak sendiri dari berapa saudara sih, Pak? Kami 8 beradik, 4 laki-laki, 4 perempuan, dan semuanya masih hidup. 6 berdomisili di Kota Palembang, ditambah besan dan lain-lain. Mungkin keluargaku sudah mencapai 600 sampai 700-an di sini. Anak-anak berapa? Anak saya 4, cucu saya 4. Jadi modal keluarga aja sudah. Modal keluarga, ya insya Allah. Karena sebelum itu saya juga sudah pamit bahwa sepensiunnya aku nanti aku mau begini-begini, dan mereka siap dukung. Kira-kira itu. Kalau di lingkungan kerja sendiri, Pak, gimana, Pak? Lingkungan kerja apalagi, dan mereka sangat mengharapkan supaya nantinya aku berhasil, karena kelihatan bahwa mereka banyak harapan ke saya. Ditambah lagi rekan-rekan organisasi juga begitu. Iya. Ya. Sehari-hari Bapak apa nih aktivitas lain di sekolah? Dulu saya aktif di KBPP Polri, kemudian sekarang saya aktif di FKPPI sebagai wakil ketua bidang kepemudaan. Saya ketua Gakari Kota Palembang. Saya di Majelis Pertimbangan Organisasi Pemuda Pancasila Kota Palembang. Saya Waketum 2 KONI Kota Palembang, selain sebagai ketua Pertina Kota Palembang. Jago tinju berarti, Pak? Oh, hobi.
Jadi ada korelasi nggak sih Pak antara keluarga, pendidikan, organisasi sama politik ini? Kelihatannya iya. Jadi dukungan keluarga itu utama, teman-teman pendukung utama, kemudian organisasi ini termasuk akan dibesarkan nanti. Apabila saatnya aku sudah mendapat jabatan itu, karena misalnya dari Pertina, dari tinju. Kalau dari akademis, dunia pendidikan ini tidak mungkin semua orang IQ-nya seperti Pak Habibie. Betul. Nah untuk kehidupan mereka, ayo kita cari. Apa di luar akademis? Mungkin dari seni, mungkin dari olahraga. Nah, kita lihat sekarang di pendidikan ini sendiri kurang memperhatikan itu. Hanya patokan akademis. Yang akademis ini terbatas. Yang kalau orang sana makan roti, makan keju, kita selalu makan ubi, pasti beda IQ-nya. Itu barangkali. Ya. Saya membayangkan Bapak sudah menjadi seorang legislator di parlemen Pak ya. Melihat pembangunan Palembang saat ini, gimana sih Pak? Belum berani ngomong karena aku pernah menjadi pendukung salah satu kandidat wali kota. Gitu Pak ya? Iya. Ya sekarang lagi musim hujan tuh banjir itu Pak, apa sih? Termasuk SMK 5 merasakan deritanya. Iya. Karena drainase yang kurang bagus, penataan pemukiman yang kurang bagus, pemukiman yang tidak memperhatikan pelarian air dan lain-lain. Sejarah sudah kelihatan di bawah tahun 2000-an berapa titik kita banjir. Sekarang bandingkan. Dan di daerah sini sendiri dulu udah pernah banjir, sekarang yang tadinya sungainya 4 meter 5 meter sekarang tinggal nggak sampai 2 meter. Itu barangkali. Gitu ya. Harapan Bapak terhadap dunia pendidikan ke depan Pak setelah tidak menjabat lagi mungkin? Iya, supaya dunia pendidikan itu tidak dicampuri oleh keperluan-keperluan politis. Kemudian yang menjadi kepala dinas, menjadi kepala sekolah itu memang yang benar-benar profesional, bukan karena pendekatan tapi karena keilmuan. Oke. Pesan buat alumni dan murid-murid Pak? Kepada seluruh alumni ke depan, tolong bantu gurumu, bapakmu. Di pada saatnya saya akan berjuang menjadi legislator Kota Palembang. Suaranya sangat diperlukan dan semoga harapan Anda semua akan dapat disatukan melalui corong suara Zulkarnain alias Ajong.